Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan, berdirilah sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Pasir Batang. Raja kerajaan itu adalah Prabu Tapa Agung, seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia memiliki 7 orang putri yang semuanya cantik dan berbudi pekerti baik. Di antara ke-7 putri itu, yang paling bungsu bernama Purbasari Ayuwangi. Purbasari terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena hati yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Karena itulah, Prabu Tapa Agung sangat menyayanginya. Namun, kecantikan dan kebaikan Purbasari menimbulkan iri hati pada kakaknya, Purbararang, putri sulung yang ambisius dan angkuh. Purbararang tidak terima jika kelak tahta kerajaan jatuh kepada Purbasari. Dengan bantuan tunangannya, Indrajaya, Purbararang menyusun rencana licik. Ia menuduh Purbasari terkena penyakit kulit yang menjijikkan dan memalukan. Dengan tipu daya dan fitnah, Purbararang berhasil meyakinkan ayahanda raja. Akhirnya, Prabu Tapa Agung dengan hati berat mengasingkan Purbasari ke hutan, jauh dari istana. Di tengah hutan yang sunyi, Purbasari hidup seorang diri, menderita sakit kulit akibat sihir jahat Purbararang. Meski demikian, ia tetap bersabar dan berdoa, tidak menyimpan dendam sedikit pun. Suatu hari, datanglah seekor lutung hitam yang aneh dan tampak berbeda dari lutung biasa. Lutung itu bernama Lutung Kasarung. Ia berbicara dengan lembut dan selalu membantu Purbasari, mencarikan makanan, menjaga keselamatannya, dan menemani hari-harinya. Purbasari tidak takut, ia justru merasa ditemani dan dilindungi. Sesungguhnya Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Ia adalah Pangeran Guruminda, putra dari Kerajaan Kahyangan. Karena suatu kesalahan, ia dikutuk menjadi lutung dan diturunkan ke dunia manusia. Kutukan itu hanya bisa hilang jika ia bertemu manusia berhati suci dan tulus. Melihat kesabaran dan kebaikan Purbasari, Lutung Kasarung bertekad menolongnya. Dengan kekuatan gaibnya, ia menciptakan telaga ajaib. Setelah Purbasari mandi di telaga itu, penyakit kulitnya sembuh dan kecantikannya kembali, bahkan jauh lebih bercahaya. Sementara itu, di istana, Purbararang ingin membuktikan bahwa dialah yang paling pantas menjadi ratu. Ia mengadakan sayembara untuk membandingkan dirinya dengan Purbasari. Purbasari dipanggil kembali ke istana. Purbararang terkejut melihat adiknya kini cantik jelita dan bersinar. Sayembara pun dimulai. Membandingkan kecantikan, Purbasari menang. Membandingkan kepintaran dan budi pekerti, Purbasari menang. Membandingkan pasangan, Purbararang membawa Indrajaya, sementara Purbasari hanya ditemani seekor lutung. Pasanganmu cuma Purbararang seekor lutung. menertawakan Purbasari. Namun tiba-tiba, Lutung Kasarung berubah wujud menjadi seorang pangeran tampan bercahaya, Pangeran Guruminda. Semua orang terperangah, Indrajaya tak berdaya, dan Purbararang pun kalah telak. Purbararang akhirnya mengakui kesalahannya dan memohon ampun. Prabu Tapa Agung pun menetapkan Purbasari sebagai ratu, dan ia menikah dengan Pangeran Guruminda. Kerajaan Pasir Batang kembali damai, makmur, dan penuh keadilan.